Salam Bapak Ibu, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Widi yang pagi hari ini siap memberkati kita melalui firman-Nya. Di nama Tuhan, biarlah kita mau dengarkan apa yang Tuhan pesankan melalui hamba-Nya, dan itu merupakan satu rema dalam kehidupan kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Kami persilakan waktu dan tempat. Shalom saudara. Puji Tuhan, saya bersyukur pagi ini saya boleh ada di tempat ini, diberi anugerah oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan, dan diberi kesempatan melalui hambanya Ibu Gembala di tempat ini, Bu Nari. Saya akan cerita sedikit ya tentang kehidupan pribadi saya ya. Nama saya Deborah, istri dari Bapak Widi. Ya, saya punya orang tua lah. Sering papi saya itu kalau telepon, beliau di Bekasi, saya di Jakarta gitu ya. Sering dia telepon. Papi bersyukur sama Tuhan karena sekarang papi lihat kehidupan anak-anak papi. Papi saya anaknya 6, saya anak paling tua. Ya. Papi saya bilang, papi bersyukur sama Tuhan karena papi melihat anak-anak papi kehidupannya jauh lebih baik dibanding papi dulu. Dan papi melihat cucu-cucu papi lebih baik lagi dari papi dulu. Nah, itu yang sering papi saya ngomong gitu ya. Jadi saya menangkap sesuatu bahwa seharusnya kehidupan kita sebagai orang Kristen itu mengalami kenaikan, naik kelas gitu. Jangan nanti orang tuanya enak, anaknya susah, cucunya tambah susah, ya ada kemerosotan. Itu berarti ada yang salah di dalam setiap kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengubah kutuk menjadi berkat, untuk memerdekakan kita dari perbudakan. Perbudakan apa? Perbudakan dosa dan segala ikatan yang merintangi kita untuk menjadi bintang di dunia ini. Dia yang kaya sebagai raja turun ke bumi, rela mengorbankan dirinya untuk menebus kita supaya kita kaya. Kaya jangan berpikir materi saudara, tetapi kaya yang dimaksud adalah mempunyai satu power, satu kuasa, satu otoritas untuk seperti awal penciptaan Adam, menguasai, menaklukkan bumi dan segala isinya. Bumi dan segala isinya itu diserahkan ke kita anak-anak Tuhan. Adam diambil dari semua manusia ciptaan, dipilih. Nah, kalau kita menjadi orang Kristen, kita harusnya bersyukur karena kita dipilih. Kita dipilih, kita bukan hanya pokoknya aku setia jadi anggota di satu gereja, hidup seperti ini terus juga enggak apa-apa. Salah saudara, sangat keliru. Tuhan mau kita mengalami satu peningkatan hidup. Dari yang miskin menjadi kaya, dari yang tidak bisa apa-apa menjadi pinter, menjadi penuh dengan hikmat, menjadi berguna bagi dunia ini. Bukan cuman menu-menuin bangku gereja, saudara. Ya, percuma kalau saudara jadi Kristus, jadi Kristen, mengiring Yesus, percaya bahwa Yesus juru selamatku. Dan kalau aku hidup menjadi murid Kristus, mengiring dia, aku mati masuk surga. Permasalahannya sekarang, saya minta maaf. Saya menyampaikan ini dan Tuhan taruh ini di hati saya kuat sekali. Bahwa banyak anak Tuhan yang sebenarnya hidup di bawah kutuk. Anak-anak Tuhan, jemaat gereja, prosentase besarnya itu masih hidup di bawah kutuk. Mereka tidak mengerti mereka harus menjadi seperti apa. Padahal seperti Adam pertama jatuh di dalam dosa, Adam kedua yaitu Yesus menebus, membayar kesalahan Adam pertama
Untuk apa? Memposisikan diri seperti Adam pertama. Beranak cuculah, memenuhi bumi dan menaklukkan bumi. Semua burung di udara, ikan di laut, semua binatang yang merayap, itu harus kita kuasai. Itulah kita. Saya tidak berbicara tentang kekayaan. Ya. Di dalam Kristus, kekayaan itu tidak laku, Saudara. Kekayaan hanya laku di dunia ini loh. Tapi di dalam Kristus kekayaan itu tidak laku. Tuhan tidak melihat kekayaan kita, tetapi Tuhan melihat kuasa yang diberikan kepada kita itu dipakai atau tidak. Kuasa itu ada apa tidak di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan lihat. Berfungsi dengan benar apa tidak. Nah, Saudara, coba saya berharap kepada Tuhan. Berapapun saudara yang hadir pagi ini, saudara bangkit dan saudara memiliki satu kesadaran bahwa saudara harus berubah. Saya tidak tahu permasalahan saudara satu persatu, tetapi pesan ini sangat kuat dan saya tangkap beberapa hari sebelum saya diberi tugas Ibu Gembala, Ibu Nari. Saya juga enggak ngerti, Tuhan kenapa aku harus merenungkan tentang ini. Dan ternyata kemarin ketika kami datang dari Jakarta ketemu Ibu, dan Ibu ngomong besok melayani di Banyumas. Berarti ini harus saya sampaikan di sini ya. Nah, saya akan awali dengan ayat pembuka dari Ulangan 30. Ulangan 30 itu di ayatnya 1 dan 2. Judulnya adalah pulih setelah tobat. Maka apabila segala hal itu berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, ada satu kondisi perubahan ketika di sini yang saya garis bawahi adalah apabila engkau menjadi sadar. Sering kita itu tidak sadar, saudara. Kita merasa, oh aku kan sudah dibaptis, aku Kristen, bahkan aku sudah setia berjemaat di gereja. Aku setia, aku melayani dari muda sampai tua. Tetapi pengiringan Kristus bukan hanya seperti itu, tapi harus ada satu kesadaran. Seperti firman katakan, ada berkat, ada kutuk yang diperhadapkan pada hari ini. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan berkat atau kutuk. Berkat atau kutuk. Nah, saudara harus belajar untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong beri aku pengertian supaya aku sadar. Kita tidak bisa sadar sendiri, saudara. Minta anugerah supaya Roh Kudus, Sang Penghibur, Sang Penolong yang mengingatkan kita itu memberi kemampuan untuk kita sadar. Kalau Roh Kudus tidak menolong kita, kita enggak sadar-sadar, saudara. Kita tetap aja seperti itu, biasa aja. Besok ke gereja Bu, iya. Besok doa Bu, iya. Besok melayani Bu, iya. Pak, besok tugas ya, iya. Nah seperti itu, monoton kehidupan saudara kan membosankan sekali. Tidak ada progres peningkatan.
Nah, di sini dikatakan setelah sadar, Tuhan akan membalikkan kehidupan kita secara pribadi, anak-anak kita, ya, keturunan kita akan diubah. Nah, saya akan berikan sedikit gambaran apa itu berkat, apa itu kutuk. Kata berkat dan kutuk yang pertama keluar dari mulut Tuhan Allah sendiri adalah di Kejadian. Ketika Tuhan mulai menciptakan dunia, di situ Tuhan berfirman, diberkati, aku memberkati bumi, aku memberkati manusia. Adam itu diberkati, dan Adam dan Hawa diberkati supaya beranak cucu, memenuhi bumi dan menaklukkan itu dan menguasai binatang dan segala isi dunia ini. Lalu kata kutuk yang pertama itu keluar ketika Adam kedapatan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu kata berkat dan kutuk yang pertama, dan itu keluar dari mulut Tuhan. Yang saya tangkap di sini, berkat dan kutuk itu kata perintah. Kata perintah seperti saya ngomong ke anak saya, duduk belajar, itu perintah. Seperti berkat dan kutuk itu satu kata perintah yang mengandung kekuatan positif. Kalau itu berkat, itu yang membangun, membangkitkan, ya, semua yang baik itu berkat. Jadi kata perintah yang mengandung kekuatan positif. Tetapi kutuk itu satu kata perintah yang mengandung kekuatan merusak, negatif. Apa yang kita buat tidak akan menjadi berhasil. Dengan berpeluh, dengan susah payah, engkau akan mengerjakan tanahmu. Dan kamu tidak akan menikmati hasilnya dengan sempurna. Itu kutuk, saudara. Nah, itu sedikit kilasan apa itu berkat, apa itu kutuk. Itu satu kata perintah. Berkat ketika kita ada di dalam jalur kehendak Tuhan, dan kutuk ketika kita keluar dari kehendak Tuhan. Ketika Tuhan Yesus ngomong, firman Tuhan ngomong, ampuni orang yang bersalah kepadamu. Tapi kita, ya aku sudah mengampuni kok. Tapi di dalam hati kita masih terus menerus menyimpan kebencian, dan kita kasak kusuk di belakang tentang orang yang itu nyebelin sekali sama kita. Itu bukan mengampuni, saudara. Padahal Tuhan ngomong ampuni. Berapa kali kami harus mengampuni Tuhan? 70 kali 7 kali. Tidak bisa dihitung. Ya, masa kita mau mengampuni, ya wes enggak apa-apa, kamu saya ampuni 1. Nanti lagi ya ampuni 2, apa saudara bisa ngitung, ya kan? Kita enggak sempet, enggak kober ngitung kayak gitu. Kerjaan kita banyak, ngitungi, ngampuni orang kan enggak mungkin, saudara ya. Nah, ketika firman katakan ampuni orang yang bersalah kepadamu, kita tidak mengampuni, itu saja kita sudah keluar dari perintah. Itu sepele loh, saudara. Sepele, bukan keluar dari perintah, oh kamu ngerampok, oh mencuri, oh berzina, enggak harus yang seperti itu. Kalau itu mah sudah enggak usah diomong lagi ya, sudah jelas. Tapi kalau mengampuni itu simpel. Jangan ingin akan apa yang dimiliki oleh saudaramu. Tetangga kita kaya ya toh, terus kita iya wae kuwi sugih, kuwi lak korupsi. Ya, mulai keluar kata-kata negatif. Karena kita iri. Lah kuwi gak iso ngono ya. Kelambine apik-apik, ya to tumpakane mobil. Aku seket biyen sampai saiki kok numpak angkot wae. Ya kan? Selalu kemana angkot ya toh. Anakku sekolah SPP juga gak iso-iso bayar. Padahal aku setia loh. Ikut Tuhan loh nang gereja. Kae sing gak ikut Tuhan. Lah, mengingini tanpa kita sadar, dan itu menimbulkan satu iri hati. Keluar perintah enggak, saudara? Keluar. Apa yang didapat? Kutuk kan?
Nah, itu loh saudara, itu yang sedang saya mau sampaikan. Supaya kita tuh ngerti bahwa setiap kali saya melanggar apa yang tertulis di Alkitab, berarti aku di bawah kutuk. Bagaimana caranya supaya kita itu tidak hidup di bawah kutuk? Ketika kita ngomong bahwa aku pengikut Kristus, kita harus benar-benar baca Alkitab. Puji Tuhan saudara, saya kepengin sedikit ngerti nih di antara Bapak Ibu Saudara yang seneng baca Alkitab itu siapa aja ya? Apa semua? Ayo, ya Ibu seneng baca Alkitab, puji Tuhan. Yang lain? Ayo. Nah, ya Bapak Ibu, kita nggak bakal ngerti kita itu salah apa bener kalau kita nggak pernah baca kan. Ampuni lah tulisannya wes sing ndi gak ngerti aku ya kan. Ya kan. Berzinah, enggak usah berzinah. Terutama cowok-cowok ya, laki lihat cewek cakep gitu bodinya, waduh ayu nih. Mengingini dalam hati itu berzinah. Ya, itu tertulis. Lah kalau Bapak, Ibu, Saudara nggak suka baca Alkitab, terus taunya gimana? Sadarnya gimana? Orang nggak ngerti apa-apa gitu loh. Tuhan Yesus, Tuhan kita tuh sangat baik loh. Kita nggak disuruh belajar harus pakai bahasa tertentu supaya bisa ngerti, enggak. Sekarang ini saya dengar dari Pak Agus sudah diterjemahkan di apa itu dialek Banyumas ya Pak ya. Berarti gampang banget saudara minta sama Pak Agus itu. Terjemahan Alkitab bahasa Banyumasan ada saudara. Kalau sampai saudara enggak mau baca dan bilang enggak ngerti, kebangetan. Tuhan kita tuh sangat baik. Ora iki Alkitab kabeh bahasa Inggris. Waduh lah itu susah. Susah dimengerti. Saya juga mungkin enggak mudeng-mudeng enggak bisa bahasa Inggris. Isone little ya toh, sedikit-sedikit. Nah nek little iki Alkitab yo enggak paham saudara. Ini ada bahasa Banyumas ada, lagi digarap sama Pak Agus. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa ada ya Mbak ya. Bahasa Alkitab bahasa Jawa ada Ibu ya, ada. Jadi bebas, saudara bisa ngomong apa. Aku Jawa, ada Alkitab Jawa. Kalau saudara enggak ngerti nyarinya bagaimana, tanya Ibu Gembala. Ya toh, Ibu Gembala itu pasti tahu semua. Bu, aku pengen mau coba kitab, aku nek bahasa Indonesia gak patek paham. Oh bahasa Jawa Ibu, Ibu Gembala pasti bisa mencarikan. Ayo kita mulai hari ini, karena kutuk dan berkat diperhadapkan kepada kita hari ini. Ya, jadi mulai hari ini coba bangkit saudara, bangkit ojo loyo. Hidup kita itu harus progres, meningkat. Enggak peduli kita sudah tua, masih muda, enggak peduli. Setiap kita, apakah kalau sudah tua itu terlambat untuk progres, mengalami peningkatan hidup? Tidak saudara. Selama masih bisa dikatakan hari ini, maka itu berarti saudara masih diberi kesempatan untuk berubah, berpindah dari kutuk menjadi berkat. Berubah di dalam gaya hidup, cara berpikir, tingkah laku, membimbing anak-anak. Ya, saya punya anak 4 saudara. Membimbing anak-anak itu kalau tidak pakai kekuatan dan hikmat Tuhan, itu susah. Bersyukur kalau Bapak Ibu punya anak, putra putri itu baik-baik. Wah anak saya itu luar biasa semua.
sungguh. Kalau tidak pakai kesabaran, pertolongan Roh Kudus, saya enggak sabar. Tarik ulur, Bapak Ibu anak saya itu dikeras, nanti minggat, ya toh. Terlalu lunak, mereka enggak ngerti-ngerti. Tapi puji Tuhan ada Roh Kudus. Saya pengen anak saya itu mengalami progres dalam hidup. Hidupnya jauh lebih baik dari saya. Firman Tuhan katakan kalau tidak salah alamatnya di Ulangan ya Bu, yang kalau engkau duduk dengan anak-anakmu, teruslah mengajarkan tentang Taurat. Jadi saya sering kalau saya duduk ketemu anak saya cerita, lah ya gini-gini tentang kejadian, saya masukkan ke firman. Karena Tuhan juga ngomong nih, Tuhan juga ngomongnya seperti ini, terus seperti itu terus. Karena saya percaya setiap firman yang kita keluarkan itu tidak akan kembali sia-sia. Karena pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Kalau saya memperkatakan firman berarti saya sedang membicarakan tentang Tuhan. Dan Tuhan yang akan bekerja di dalam hidup anak saya. Puji Tuhan, anak saya pelan tapi pasti saya lihat juga berubah. Ada berkat-berkat di dalam kehidupan mereka. Ya, saya lihat mereka. Hidup mereka lebih enak, lebih enteng dibanding perjuangan saya. Dan saya bersyukur. Itu progres, ya. Nah, kita lihat satu lagi aja ya. Saya enggak panjang-panjang, jadi ini ayat penutup aja kita ambil dari Matius. Matius 25, Saudara. Yang aku tolong HP. Maaf ya Saudara, ini mata saya ini sudah tua, jadi kalau baca kitab itu enggak jelas. Matius saya pakai HP aja dah. Kita lihat di Matius pasalnya yang ke-25. Nah, Saudara, ini ayat penutup ya, panjang. Saya berharap Saudara bisa menangkap dengan baik. Saya akan bacakan untuk Saudara ya. Matius 25 ayatnya 31 sampai habis sampai 46. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Saya akan bacakan pelan-pelan. Saudara menyimak, saya juga menyimak sambil membaca, ya. Judul dari perikop ini adalah penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka
orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Nah, saudara, kenapa saya menangkap ayat ini? Seringkali kita mendengar bahwa ketika kita di dalam Kristus tidak ada lagi kutuk. Kita diberkati Tuhan. Hidup kita sudah dimerdekakan. Betul saudara, betul. Tetapi ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ya, jadi tidak langsung enak saja. Pokoknya aku nderek Gusti, percaya Tuhan Yesus, otomatis aku diberkati. Tidak bisa saudara. Kita harus menjadi kawan sekerja Allah. Mengerjakan keselamatan kita. Tidak bisa kita enak-enakan, pokoknya aku ngene yo ngene. Tidak bisa, berubah saudara. Berubah oleh pembaruan budi. Jangan ngotot. Wong aku mang wonge ngene, tidak bisa. Tidak ada kata-kata anak Tuhan, dan saya berharap tidak ada di tempat ini yang sifat-sifat buruknya masih ada dan bilang aku pokoknya ngene yo ngene. Jangan ya saudara, jangan ada satupun. Jangan. Berubah oleh pembaruan budi. Kalau pelit, jangan pelit. Ya, nah kenapa ayat ini dikatakan ada yang diberkati, ada yang dikutuk? Ini Tuhan Yesus loh, mengucapkan kata berkat dan kutuk di akhir zaman. Artinya berkat dan kutuk tidak hanya untuk kita hidup ini, tetapi ada ujungnya, dampaknya tetap kekekalan itu. Kalau kita diberkati, kita masuk surga. Menikmati surga, karena engkau adalah yang empunya surga sejak kamu diciptakan. Kalau dikutuk langsung dilempar, ada berkat dan kutuk lagi di alam kematian kita. Jadi berkat dan kutuk itu bukan cuman ketika kita hidup saudara, ini dampaknya sampai kita mati loh. Makanya kalau kita nyaman, adem ayem, pokoknya aku setia, gak roh ya gak popot, keliru saudara, sangat keliru. Tuhan Yesus nangis, sedih, bukan itu maksudku. Tuhan Yesus ngomongnya gitu, kalau bisa ngomong. Bukan itu nak, bukan itu maksudku, supaya kamu masuk surga. Jangan ngotot, ya. Jadi Tuhan Yesus katakan kepada orang benar, kapan
Karena kenapa kok iso kepilih menjadi domba di sebelah kanan? Ketika aku haus, ketika aku lapar, ketika aku sebagai orang asing, engkau memberi aku tumpangan, ya, semua perbuatan baik yang kita lakukan untuk orang yang paling hina. Itu berarti kita melakukan untuk Tuhan. Seringkali kita melakukan untuk orang-orang yang kita hormati. Seringkali manusia memandang muka. Kalau itu, kayak bos lo ya, wis anaknya lagi susah, wis lah tak tulung soalnya itu bekas orang kaya. Enggak boleh seperti itu, saudara. Kita menolong orang, memberi tumpangan, lihat-lihat dulu itu siapa. Ojo jongko tak lebokno omahku, dia nyolong, tibake perampok gitu kan. Orang asing yang kita tidak kenal. Karena ini termasuk ini, memberi tumpangan kepada orang asing loh. Seberapa berani kita memberi tumpangan kepada orang asing. Wih, kenal we ora, wajahnya juga kayak preman. Engko tak tulung tibake ngerampok ya. Ya toh, takut toh saudara. Supaya saudara tidak keliru, memang ada yang perampok juga ada. Supaya tidak salah, makanya saudara bergaulah dengan Tuhan melalui firman-Nya, supaya Roh Kudus itu memenuhi hidup saudara, saudara bisa ngerti. Iki wong asing sing butuh pertolongan atau iki orang asing iki penjahat. Saudara nanti bisa ngerti. Wah, iki butuh pertolongan nih, Bu. Mbok saya tuh ditulungi toh, Bu. Saya itu enggak bisa pulang, Bu. Saya pikir ke Jakarta nyari anak saya. Taunya enggak ketemu, saya mau kepengen pulang desa enggak punya uang ya. Saya pernah ketemu orang kayak gitu. Dan kalau memang dia butuh banget, itu kita kerasa tuh, saudara. Ya wis numpak bis piro toh? 15.000 kok, Bu. Ya wis toh 15.000. Lah itu loh saudara, tapi kalau kita ndak peka, kita ditipu. Di luar sana tuh banyak penipu saudara. Jadi kita harus dekat sama Tuhan, bergaul dengan Allah melalui firman. Tidak bisa tidak, kita sebagai orang Kristen, kita bukan Kristen kalau kita tidak baca firman. Kita cuma jemaat satu gereja, tapi bukan Kristen. Untuk layak berkata bahwa aku Kristen, pengikut Kristus, modalnya ini saudara. Kalau saudara enggak punya modal ini, cuman modal setia, rajin ke gereja, bukan itu. Jangan berani ngomong aku Kristen lah. Jemaat gereja ngono wae. Aja ngomong Kristen ta, Bu. Yo gak eruh aku, sing penting aku jemaat gereja. Ya saudara, tapi aku Kristen. Ngerti ndak Alkitab? Tuhan ndak maksa kok. Setiap orang harus ngerti semua Alkitab. Iso khotbah, iso ngerti, ndak. Sesuai kapasitas kita masing-masing. Yang penting tekun ya Bu ya. Nah, Ibu itu setia, ibunya Bu Rosi. Setia baca Alkitab. Roh Kudus sendiri yang akan memberikan sesuai kebutuhan kita. Enggak semua orang bisa diberi pewahyuan banyak sama Tuhan, enggak apa-apa. Yang penting ini untuk pegangan. Firman-Mu adalah terang bagi kakiku, pelita bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya itulah kegunaan firman. Supaya apa? Saudara benar-benar berpindah dari kutuk menjadi berkat. Dan ujungnya saudara masuk surga. Kalau saudara terus-menerus kayak gini, dipertanyakan. Jalan yang dikira itu jalan yang lurus, ternyata ujungnya maut. Saudara yakin yakin karepe dhewe. Wah, aku lho wis setia. Kok pasti nek mati masuk surga? Belum tentu loh saudara. Saudara aja salah. Jadi ini sudah disampaikan firman-Nya. Saya percaya bahwa Ibu Gembala juga sudah sering menyampaikan hal yang sama, bernada sama.
Ojo sampai nyalah ke Ibu Gembala. Oh tibake kok aku kok nang kene jare Bu Puji aku masuk surga. Leh, sing salah bukan Ibu Gembala loh ya. Ya, tergantung saudara sendiri. Puji Tuhan, hanya itu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kesempatan ketika kami masih bisa bernafas. Kami Engkau beri kesehatan pagi hari ini, berarti Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk berubah ya Tuhan. Terima kasih. Tidak ada kata terlambat Tuhan, tapi kami akan mengejar ketertinggalan kami. Kami akan mengejar Tuhan. Bapa, saat ini hamba Tuhan berdiri bersama-sama Ibu Gembala dan jemaat di tempat ini. Kami mengangkat tangan kami, mohon pertolongan-Mu ya Bapa. Mohon pertolongan-Mu Bapa. Mampukan setiap kami Tuhan untuk menjadi sadar sehingga kami pulih Tuhan. Sehingga kami benar-benar hidup di dalam berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni kesalahan kami. Ampuni ketidakmengertian kami, ampuni kesombongan kami, ampuni kekerasan hati kami, ampuni kesoktahuan kami Tuhan, ampuni kami. Banyak hal yang kami tidak tahu, tapi pagi hari ini kami minta ampun. Kami minta ampun Tuhan, ampuni kami. Dan kami tahu Engkau Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Raja yang baik. Engkau pasti mengampuni setiap kami. Pulihkan kami, berikan kami kesadaran, mampukan kami Tuhan untuk kami melakukan segala sesuatu sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bu buat firman-Nya. Pagi hari ini biarlah kita geragap gitu ya. Jangan sampai kita hidup di bawah kutuk. Tapi rencana Allah ingin mengubah kutuk itu menjadi berkat. Caranya kita mau melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Minggu lalu saya sampaikan Tuhan memerlukan. Ya, apa sih yang diperlukan Tuhan? Apa sih yang enggak bisa dilakukan oleh Tuhan? Apa sih yang enggak dipunyai oleh Tuhan? Kok Tuhan memerlukan? Tuhan mau kerjasama dengan saudara dan saya untuk kita ngerti firman Tuhan ya. Tuhan sudah mengirim hambanya untuk membuat kita geragap gitu ya. Supaya kita sadar kita tidak tinggal di arena kenyamanan. Sehingga kita tidak sadar bahwa ujungnya itu menjadikan kita gagal sebagai seorang anak Tuhan. Tapi kita mau bangkit. Kita mau, seringkali saya sampaikan, begitu kita ngerti firman, lakukan ya. Begitu ngerti, lakukan lagi. Ngerti, lakukan lagi. Jangan sampai sudah ngerti terus aku enggak bisa kok, besok saja. Ditunda. Aku masih belum bisa, ini bagiannya itu loh yang harus melakukan. Oh ini Bu Gembala, ini pendeta, ini tugasnya. Tidak, setiap firman itu untuk orang percaya ya. Jadi supaya kita ada di dalam keberkatan Allah, begitu ngerti, lakukan. Ngerti, lakukan. Kalau kita enggak kuat ya, ada Roh Kudus yang akan menguatkan kita. Kita mau berdiri sekali lagi, kita mau memohon kepada Tuhan, berikan kami Bapa, karuniakan sebuah hati yang mengasihi Engkau. Bapa, karuniakan sebuah hati yang mengasihi
lebih dari segalanya. Karuniakan sebuah hati yang menyembahmu, menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. katakan sekali lagi, Bapa, kan sebuah Karuniakan sebuah hati yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya. ini kerinduan kami Tuhan. Bapa, Karuniakan sebuah hati yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Sekali lagi katakan sebagai satu permohonan. Bapa, Karuniakan sebuah hati, kami rindu Tuhan, yang mengasihi, ubah hati kami untuk mengasihi Engkau, lebih dari untuk menyembah-Mu, untuk melakukan firman-Mu. Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Amin, amin Tuhan. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Sampai hati Yesus, sampai hati Yesus dalam hidupku. Sampai hati Yesus, sampai hati Yesus dalam hidupku. Ini kerinduan kami Tuhan. Biarlah sampai hati-Mu yang penuh dengan ketaatan kepada Bapa itu boleh ada di dalam hati kami. Biarlah berita firman-Mu yang sudah tertabur boleh menggugah kami untuk bangkit. Kami tidak tinggal berjalan di tempat, tetapi kami melangkah maju mengikuti apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa. Kuatkan
menguatkan kami dengan Roh Kudus yang telah Engkau sediakan bagi kami. Kami mengucap syukur, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan pesan-Mu bagi kami, sehingga kami tidak tinggal dalam kenyamanan kami, tapi kami berani keluar untuk mengikuti kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih, tambah-tambahkan pengurapan-Mu, pencerahan berita firman-Mu kepada hamba-Mu untuk bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang dijumpainya. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Kebenaran firman-Mu yang penuh kuasa akan mengubah, memulihkan, membarui kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.